Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke pembelajaran yang ke-6. Dibuka bukunya halaman 160 ya. Disiapkan pensilnya. Berdoa dulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udin, Edo, Siti, Dayulani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Bacalah teks bacaan berikut. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Ya, ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Kalimat pokok paragraf pertama adalah manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Paragraf ketiga, kalimat utamanya melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Yang keempat terakhir, penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus ya, harus di atas 13 tahun. Jadi kalau anak-anak sekarang menggunakan ponsel, HP, maka harus dengan pendampingan orang tua. Itu ya nak ya. Di antara aplikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan itu adalah 1 WA, Facebook, dan Messenger. Sekarang setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Tadi ada 3 ya, WA, Facebook, dan Messenger. Tuliskan informasi setiap paragraf. Tadi sudah Bu Guru baca ya. Ayo berdiskusi, bacalah teks berikut. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Ia menggunakan medsos dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Di garis bawah ya anak-anak sering mendengar medsos itu artinya media sosial, yaitu media untuk berkomunikasi secara umum dengan siapa saja. Melalui medsos ini, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar atau pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama, ada kalanya kita menghadapi pendapat yang berbeda. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Diskusikan hal yang akan terjadi akibat keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari
adanya keberagaman sikap pada setiap orang terdapat terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. Jadi di sini ada akibat yang baik, positif, ada juga akibat yang tidak baik atau negatif. Anak-anak disuruh mengelompokkan ke dalam dua, mana saja yang termasuk akibat yang baik atau positif, mana yang termasuk akibat yang tidak baik atau negatif. Anak-anak dikerjakan sebagai tugas 1 di buku tulis, tidak perlu digambar keranjangnya ya, langsung ditulis saja. Akibat yang baik adalah 1, 2, 3. Contoh, menerima perbedaan, ini adalah akibat yang baik. Yang tidak baik apa? Memicu pertengkaran, ini adalah akibat yang tidak baik. Kemudian lanjutannya ditulis di buku tulis. Ayo mengamati. Bang Andi dan Aito senang berjalan-jalan bersama Benny dan temannya. Benny dan teman-teman senang karena memperoleh ilmu yang banyak. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang digunakan untuk komunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai, ya. Berbagai alat untuk berkomunikasi itu disebut gawai. Pada umumnya gawai berbentuk persegi, di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Yang berwarna oranye ini adalah keliling bangun datar, bangun persegi panjang. Yang berwarna hitam, garis warna hitam merupakan keliling bangun persegi panjang. Ini ya contohnya. Sekarang kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu ukur yang kita gunakan adalah tidak satuan panjang, sentimeter sekarang. Sekarang kita menggunakan satuan yang baku. Ya, sentimeter, hektometer, dekameter, kita menggunakan sentimeter. Perhatikan di sini, amati contoh berikut. 1 persegi ini adalah 1 sentimeter. Perhatikan nih, bangun persegi ini. Ada berapa sekarang? 1, 2, 3. Ini 3. Keliling yang sebelah sisi sini 1, 2, 3, ini 3. Kita hitung sisi yang bawah 1, 2, 3. Kita hitung sisi yang samping kiri 1, 2, 3. Jadi cara mencari kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jumlahnya adalah 12 cm. Kenapa cm? Karena kita menggunakan satuan baku. Setiap 1 persegi ini, 1 kotak persegi ini adalah 1 cm. Ya, setiap 1 garis persegi ini adalah 1 cm. Sekarang dikerjakan tugas 2. Ayo berlatih dikerjakan di buku paket saja, ya, menggunakan satuan sentimeter. Sekian saja anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.